Shalom, jumpa kembali dengan saya, Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar, Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita memasuki pelajaran Alkitab dengan judul yang baru secara berseri. Ini ada 12 video. Judul besarnya yaitu mengenal Tuhan adalah mengenal pikirannya. Kita akan mencermati di video yang pertama ini, judul kecilnya berbunyi demikian: apa yang dipikirkan Allah. Saudara, persiapkan alat tulisnya karena nanti akan ada banyak ayat-ayat Alkitab yang perlu dicatat supaya selesai belajar bersama-sama dengan saya bisa direnungkan kembali. Demikian pula persiapkan juga Alkitabnya. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang Kristen yang merasa yakin bahwa dirinya sudah mengenal kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama, mereka merasa setiap minggu tidak pernah absen datang ibadah ke gereja. Masih ditambah lagi, ada banyak kegiatan gereja itu juga diikuti. Mungkin Anda adalah seorang pelayan Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan juga, atau aktif di dalam doa puasa, atau aktif di dalam sangkur dan lain sebagainya. Saudara, apakah benar orang yang demikian bisa dipastikan bahwa dirinya adalah orang Kristen yang sudah mengenal kepada Tuhan? Oleh karena itu, judul ini menjadi judul pelajaran Alkitab berseri yang sangat penting untuk saudara dan saya ketahui dan fahami. Kita baca lebih dulu lewat kesaksian orang yang membuat kita kagum, karena kita juga ingin mencontoh dia, karena dia boleh menjadi teladan orang Kristen, karena Petrus adalah salah satu bapak gereja daripada kita semuanya sebagai orang Kristiani. Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 23. Judul bacaannya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Demikian bunyi firman-Nya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya,
Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, kita kagum dengan Petrus sudahlah sesuatu yang wajar, karena kita lihat pelayanan Petrus yang dahsyat, kesetiaan Petrus sampai kepada akhir hidupnya yang luar biasa, yang mungkin kita harus akui kita tidak bisa melayani Tuhan seperti Petrus. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya demi Injil Yesus Kristus sebagai Tuhan dan gurunya. Dan dia pun akhirnya kita ketahui dia mati, tetapi dia berkata, "Aku tidak layak mati sama seperti Yesus sebagai Tuhan dan guruku di atas kayu salib. Aku mau mati di atas kayu salib juga, tetapi supaya layak, kepala harus ada di bawah." Inilah Petrus. Saudara, lewat bacaan ini jelas Yesus Tuhan itu mulai menyampaikan berita-berita bahwa sebentar lagi dia harus menanggung penderitaan. Oleh tua-tua, oleh tokoh agama, ahli Taurat dan orang Farisi, dia bakal menderita, bakal ditangkap, diadili, kemudian dia disiksa, kemudian dia mati di atas kayu salib. Tetapi pada hari ketiga, dia akan dibangkitkan. Saudara, lihat apa yang dilakukan oleh Petrus. Sesungguhnya, jika Anda pun waktu itu adalah orang yang tinggal dekat bersama Kristus, dan engkau adalah orang yang mengasihi Tuhan Yesus, tentunya kalimat yang diungkapkan Petrus bisa juga terungkap lewat Anda dan saya. Seandainya kita hidup di zaman Tuhan Yesus dan kita punya kedekatan sama seperti Petrus dan para rasulnya. Kenapa? Karena Petrus saking cintanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan gurunya, saking dia hormatnya, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menimbulkan reaksi spontanitas dari Petrus, dan dikatakan di sini lewat ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kiranya Allah akan menyingkirkan hal-hal yang demikian. Hal-hal yang seperti itu pasti tidak akan terjadi atas hidupmu. Perkara-perkara yang tidak baik tidak akan menimpa akan dirimu." Itulah ungkapan Petrus sebagai murid yang sangat mengasihi Kristus, sebagai seorang murid yang sangat hormat kepada gurunya. Tetapi apa yang terjadi? Petrus jadi kaget gara-gara ungkapan cintanya yang disampaikan kepada Tuhan Yesus bukan membuahkan sebuah pujian atau respon yang positif, tetapi justru Yesus Kristus Tuhan itu menegur balik Petrus dengan nada yang keras. Dan di dalam ayat 23 dikatakan demikian, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Saudara, Petrus dihardik oleh Tuhan Yesus, "Enyahlah engkau iblis, karena engkau menjadi batu sandungan bagiku. Bisa-bisa oleh karena nasihatmu itu, aku menaruh syak kepada Allah Bapakku, bahwa dia memang seharusnya melindungi aku, melepaskan aku dari segala yang jahat." Nah saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Allah berpikir bahwa Yesus yang adalah anak Allah datang ke dunia memang untuk menderita di atas kayu salib.
Dia harus menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi dosa manusia, umat ciptaannya yang ada di dunia ini, agar supaya manusia ketika dia datang yang dalam keadaan dosa dan menuju kepada kebinasaan itu dapat pengampunan dosa, dan mereka yang percaya kepada dia beroleh keselamatan di dalam hidup yang kekal. Itulah yang jadi pikiran Allah, itulah yang menjadi tujuan Allah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia. Tetapi Petrus berpikir secara manusiawi. Dia kan adalah anak Allah. Mana mungkin dia harus mengalami peristiwa yang tragis. Mana mungkin dia harus mati dengan cara yang seperti itu. Mana mungkin dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa dahsyatnya. Bukankah dia adalah anak Allah? Dia pun bisa membela dirinya sendiri, dan bapaknya bisa datang untuk menolong dan menyelamatkan dia sebagai anak Allah. Itulah yang dipikirkan oleh Petrus. Oleh karena itu Yesus Kristus Tuhan berkata, "Enyahlah iblis engkau, karena engkau adalah suatu batu sandungan bagiku. Justru kata-katamu bisa menggoyahkan imanku." Saudara, seringkali kita goyah iman bisa saja oleh karena nasihat dari teman-teman yang ada di sekeliling kita. Tetapi Yesus Kristus Tuhan, dia tahu apa yang ada di dalam pikiran Bapaknya. Dia ngerti misi apa yang dia harus emban ketika dia datang ke dunia, yaitu mati di atas kayu salib, menebus dosa umat manusia di dunia, agar mereka yang percaya kepada dia beroleh hidup yang kekal. Saudara, inilah yang dimaksudkan. Apakah benar Anda dan saya yang begitu aktif datang ibadah, begitu aktif datang ke gereja, sudah mengenal Tuhan? Bukankah orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang bukan semata-mata tahu Tuhan itu namanya siapa, tetapi lebih dalam lagi kita mesti tahu Tuhan itu punya hobi apa sih? Ternyata dia berkata, makananku adalah melakukan pekerjaan Bapakku dan menyelesaikannya. Nah saudara, kita pun juga akan harus tahu lebih dalam lagi apa yang ada di dalam isi hatinya, apa yang ada di dalam pikirannya dia. Kita harus ketahui, sehingga dengan kita mengetahui isi hati Tuhan, maka bolehlah kita merasa yakin sekarang bahwa aku mengenal Tuhanku, karena aku mengenal pikirannya. Sehingga setiap kali dia berkata, berfirman, memerintahkan Anda dan saya, kita boleh menjadi orang yang mengerti apa yang dia mau. Saudara, kita sekarang lihat lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-25, Yohanes pasal yang ke-6, ayat 25, 26, dan 27. Demikian bunyi firman-Nya. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Saudara, kalau kita ngerti pikiran Allah,
kita mengenal kepada Tuhan lewat pikirannya, berarti kita tahu bahwa sesungguhnya kita sedang diperintahkan oleh Dia bahwa kita ini tadi jangan menjadi seperti layaknya orang-orang dunia yang hanya mikirkan rezeki yang sifatnya jasmani, bisa untuk menyenangkan kedagingan kita, tetapi berkat tadi membawa kepada kebinasaan. Kenapa? Karena yang jasmani, karena yang kelihatan tidak memberikan nilai kekekalan. Tetapi lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ternyata ketika orang mulai bondong-bondong mencari Dia, oleh karena mereka semalam sudah melihat mukjizat yang dahsyat, orang 5.000 diberi makan oleh Tuhan Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang terjadi? Keesokan paginya ada begitu banyak orang datang berbondong-bondong menjumpai Dia. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika mereka bertanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di tempat ini?" Dan Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka, "Engkau datang kepadaku bukan karena tanda-tanda ajaib yang kemarin aku buat, sehingga engkau bisa kira-kira tahu siapakah aku. Aku adalah Mesias, anak Allah." Sehingga dengan 5 roti dan 2 ikan, semua yang hadir, kurang lebih 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, itu bisa makan dengan kenyang. Dan dengan nada yang menyindir mereka, dengan nada yang keras, Dia berkata, "Sesungguhnya engkau datang kepadaku bukan karena tanda-tanda itu, tetapi oleh karena roti yang kemarin perutmu telah menjadi kenyang, sehingga engkau datang mencari aku." Oleh karena itu, saudara, jika Anda adalah orang yang ingin mengenal Tuhan, harus mengenal pikirannya. Pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran manusia. Tuhan ingin menyampaikan kepada saudara dan saya, jika engkau datang kepada Dia, jangan oleh karena berkat jasmani, tetapi datanglah kepada Kristus karena keselamatan kita pribadi, keselamatan keluarga kita, itu lebih utama, lebih penting daripada sekedar berkat jasmani yang hanya bisa kita pakai semasa kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, saudara, Dia menganjurkan, menasihatkan di dalam ayat ke-27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia, yang akan diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan kepadamu, sebab Dialah, Yesus Tuhanlah, yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Karena yang bisa memberikan makanan, yang membawa kita bersama keluarga kita sampai kepada hidup yang kekal, hanyalah Yesus Mesias, anak Allah. Saudara, oleh karena itu, ayo kita mulai belajar mengungkapkan isi Alkitab ini untuk mengetahui pikiran Tuhan itu seperti apa, agar supaya kita mengenal Dia lebih dalam dan lebih benar lagi, agar setiap perintah-perintahnya dapat kita jalankan persis sama seperti perintah yang Dia sampaikan untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, perintah Tuhan Yesus adalah perintah yang seringkali bertentangan, bertolak belakang dengan dunia. Tetapi itulah kita punya Tuhan. Itulah yang Dia ajarkan. Itulah yang Dia perintahkan kepada saudara dan saya untuk kita mau lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, lihat. Dia pun juga perintahkan kepada Anda dan saya, "Kasihilah musuhmu."
Saudara, ada sesuatu yang sulit sekali di dalam kehidupan ini. Bagaimana saya bisa mengasihi orang yang memusuhi saya, orang yang menganiaya saya, orang yang akan merugikan saya, bahkan orang yang mungkin mencaci maki saya tanpa saya tahu apa sebabnya dia harus mencaci maki saya. Sehingga jika yang dicaci maki adalah orang yang merasa lebih tua, lebih punya kedudukan di dalam hal status pangkat atau status sosial, maka jika dia adalah orang yang tidak memiliki iman yang dewasa, bisa tersinggung loh. Dan akan berakibat fatal, karena akan dilanjutkan dengan perselisihan tentunya. Tapi pikiran Tuhan, pikiran Allah tidaklah demikian. Dia justru mengajar kepada Anda dan saya, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Nah saudara, demikian pula ketika kita harus menghadapi orang yang mungkin berlaku kasar kepada kita, pakai kekerasan. Yesus yang adalah Tuhan justru berkata, ketika engkau ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Bukan berarti kita boleh memberikan secara fisik supaya kita dipukuli. Bukan, tetapi dia lebih suka berkata, jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah setiap kejahatan dengan segala kebaikan kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Nah saudara, demikian pula, siapa orang yang bisa melakukan hal seperti itu? Tentunya kita ingat dia punya perintah, salah satunya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika Anda dan saya adalah orang yang bisa mengasihi diri kita sendiri, saya yakin Anda akan perlahan-lahan juga bisa mengasihi orang yang lain. Oleh karena jika orang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, pasti dia tidak bisa mengasihi diri orang lain. Tetapi ketika kita mampu mengasihi diri kita sendiri, kita bisa mengerti perasaan orang lain. Sehingga lewat nasihat-nasihat firman Tuhan, kita mau melatih diri untuk kita bisa mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itulah yang menjadi pikiran Tuhan yang harus Anda dan saya bukan cuma mengenal pikiran Tuhan saja, tetapi sekaligus pikiran Allah itulah yang harus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Allah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.